Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadirin hadirat jemaah salat maghrib yang Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita, nikmat iman dan Islam, iman bisa hadir pada malam hari ini di Masjid Darul Muttaqin. Semoga kehadiran kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke Al-Muhadarah Ar-Rabi'ata Asyarah, masuk ke muhadarah yang ke-14. Selanjutnya, sebelum kita masuk ke muhadarah ini, pembahasan yang ke-14 ini dengan tema nikahul musyrikat, hukum menikahi orang-orang musyrik. Hukum menikahi orang-orang musyrik. Hadirin, saat ini kita masih berada di bulan Dzulhijjah. Tadi kita masih baca takbir ya. Disunnahkan dari malam Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah sampai hari terakhir tasyrik, ba'dal asr, ba'da salat al-asr, yaitu besok. Kemudian pada dasarnya sebagian ulama mengatakan disunnahkan bukan dari 10 Dzulhijjah tapi kemarin, dari 1 Dzulhijjah, malah dari 1 Dzulhijjah, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwasanya tidak ada amalan yang paling Allah senangi pada hari-hari tersebut seperti di hari-hari 10, yaitu dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Ini memang sudah lewat, tapi sebagai pengingat saja. Maka kita disunahkan aktsiru fiha minat tasbih wa tahmid, minat takbir wa tahlil wa tahmid. Perbanyak takbir, tahlil, tahmid. Maka takbir itu Allahu Akbar, tahlil la ilaha illallah, tahmid ya alhamdulillah. Maka terkumpul dalam takbir itu. Maka para ulama mengatakan yang disunnahkan itu sebenarnya takbir itu dari tanggal 1 sampai dari mulai tanggal 1 sampailah tanggal hari tasyrik nanti. Hanya saja dari tanggal 1 sampai 10-nya itu disunahkan secara individu, tapi dari tanggal 10-nya sampai asar terakhir hari tasyrik besok ke-14 itu disunahkan berjamaah pada salatul, disunahkan membacanya setelah salatul 5 waktu, setelah salat 5 waktu. Hanya tadi kita baca ya, subuh besok masih, kemudian pada zuhur sampai pada asar. Kemudian khusus di hari Arafahnya, zikir-zikir khusus yang disunnahkan di situ, yaitu banyak-banyak tahlil, la ilaha illallah ya. Akan disambung dengan kata-kata la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu khusus di hari Arafah. Nah, ini sebagai pengingat saja, mudah-mudahan nanti ketemu di hari-hari ini kita terbiasa melakukan amalan-amalan tersebut. Nah, kemudian kami teringat dengan momen haji ini adalah haji terakhir, bahkan disebut hajatul wada. Kalau disebut haji terakhir berarti ada permulaan. Ini hajatul wada, haji perpisahan, karena Rasulullah satu-satunya haji ya tahun tersebut, tahun ke-10, tahun ke-10 Hijriah, satu-satunya haji Rasulullah SAW. Dan Rasulullah tak pernah lagi haji setelah itu. Ya. Banyak kalau kita buka cerita tentang hajinya Rasulullah, banyak sekali pelajaran yang kita bisa ambil. Salah satunya, kenapa haji ini dijadikan, Dzulhijjah itu dijadikan sebagai bulan ke-12. Kenapa?
Dzulhijjah dijadikan sebagai bulan ke-12. Ustaz, bulan 12 itu bulan Desember. Itu yang hitungan Masehinya. Kita cerita Hijriyah. Karena di bulan Dzulhijjah itu ada haji. Dan haji itu adalah rukun yang ke-5. Artinya, setelah rukun ke-5 ini dikerjakan, maka berakhir tugas kita sebagai umat Islam melaksanakan ibadah haji. Masuk Muharram berarti masuk lembaran baru. Ya, nah, makanya di Muharram ini setelah haji dijadikan sebagai momen, dipilih sebagai awal hitungan Hijriyah. Itu sejarahnya. Karena setelah haji ini nggak ada lagi rukun Islam. Rasulullah itu Pak, ketika ketika keluar dari Madinah menuju ke Mekah hijrah, beliau punya 3 cita-cita. Kalau kita nih cerita-cita kita tak pernah putus. Ya Allah, panjangkan usia saya sampai saya bisa menikah. Menikahlah dia. Udah menikah, panjangkan usia saya sampailah saya punya anak. Punya anak lah dia, 2 tadi. Panjangkan usia saya sampai saya punya dan anak saya menikah. Sampailah dia anak menikah, 3 lah. Udah gitu minta lagi, ya Rabb, panjangkan usia saya sampai anak saya punya anak lagi, punya cucu. 4 sudah ini. Tak habis cita-cita kita gitu. Tapi Rasulullah itu punya cita-cita 3. Setelah 3 ini terkabul, selesai semuanya. Keluar beliau dari Madinah, Mekah ke Madinah, yang kita kenal dengan hijrah, dengan 3 cita-cita. Ingin melihat umat Islam ditolong oleh Allah. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Surah apa itu? Surah Shaf ya, surah Shaf. Lanjutan ayat, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin man ansari ila Allah, dan seterusnya. Jadi apa kata Rasulullah? Sebentar lagi pertolongan Allah akan tiba. Wa fathun qarib. Kita meninggalkan kota Mekah dengan kesedihan mendalam. Di sana aku dilahirkan. Di sana tempat aku dibesarkan. Di sana tempat turunnya wahyu. Berat rasanya meninggalkan Mekah, tapi aku pergi untuk kembali lagi. Apa kata Rasulullah? Wa fathun qarib. Sebentar lagi kita akan buka itu Mekah. Jadi kalau kita dengar ceritanya kayaknya gimana gitu ya, biasa-biasa. Tapi pelaku pada waktu itu Pak, berdarah-darah. Berdarah-darah yang pelakunya waktu itu. Kalau cerita hijrah luar biasa. Kan kita masuk momen Muharram nih Pak. Berarti cerita hijrah ya. Haji udah lewat, masuk Muharram. Cerita hijrah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Maka pada waktu itu subhanallah, masuklah ke hijrah. Terjadilah perang Badar. Terjadilah perang Uhud. Terjadilah perang Khaybar. Terjadilah perang Khandaq. Dan perang-perang yang lain. Tidak sedikit para sahabat, baik dari golongan muhajirin yang hijrah bersama Rasulullah dari Mekah ke Madinah, dan kaum Ansar, para sahabat-sahabat yang memang sudah berada di dunia yang meninggal dunia. Seakan-akan mereka berkata, ya Rasulullah, mata hadan nasr, kapan pertolongan itu tiba? Nasrun minallah wa fathun qarib. Pertolongan itu akan datang dan sebentar lagi kita akan buka. Pelajaran apa yang kita bisa ambil Pak? Untuk mendapatkan sesuatu yang nikmat terbesar, itu tidak ada yang dilakukan dengan bin salabim. Semuanya perlu perjuangan, bahkan darah menjadi nyawa menjadi taruhan, bahkan harus menumpahkan darah. Saya memberikan sebuah analogi seperti ini. Ketika Anda makan apa nih sekarang, musim apa nih? Kurban. Apa nih? Yang enak apa nih? Kambing sate ya. Enak sekali Pak Ustadz satenya,
luar biasa. Ia kata mulut kita, kalau dia bisa berteriak Pak, satu kambing itu ditangkap dulu, habis ditangkap dibaringkan, habis dibaring disembelih, habis disembelih digantung, habis digantung disayang, udah disayang tinggal badannya dibelah perutnya dikeluarkan isi perutnya, habis itu dipotong-potong, kemudian itu kita cuci, kemudian itu baru kita bakar dia. Sebelum dibakar ditusuk-tusuk dulu dengan tusuk sate, kemudian baru dibakar, habis dibakar baru dimakan. Untuk sampai ke makan ini Pak, prosesnya panjang. Sate memang enak, prosesnya panjang. Artinya kalau kau ingin mendapatkan nikmat yang besar, derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, harus melalui proses. Mau enak tak mau proses. Pengen jadi orang kaya pakai tidur, mana bisa. Ini contoh, ini kalau cerita ekonomi nih Pak ya. Cerita dakwah sama. Islam yang kita rasakan saat ini Pak. Anda bisa sholat di Masjid Darul Taqi. Tidak ada yang mengganggu. Bisa hadir di majelis ta'lim. Ini semuanya melalui proses demi proses. Mulai dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Berdarah-darah. Subhanallah, berapa ratus sahabat yang meninggal dari perang Badarnya, perang Uhudnya, Khaybarnya, Khandaq, semuanya. Tahun ke-10 barulah terwujud. Setelah Fathu Mekah, kemudian setelah Fathu Mekah, Hajatul Wada. Ini haji yang kita ceritakan di luar biasa Pak. Kalau cerita haji, ini nyambungnya ke hijrah. Cerita haji nyambungnya ke hijrah. Maka saya ceritakan ini karena kita masih berada di momen haji ini. Nanti besoknya kita cerita hijrahnya. Kenapa cerita haji nyambungnya ke hijrah Pak Ustaz? Ya ini ceritanya. Karena haji ini merupakan satu-satunya haji Rasulullah SAW dan dimulai dengan Fathu Mekah, pembukaan kembali Mekah, dan Fathu Mekah itu kan didahului oleh hijrahnya Rasulullah. Rasulullah punya 3 cita-cita. 1, ingin melihat pertolongan dari Allah. 2, ingin kembali melihat Mekah itu terbuka. 3, pengen ngelihat orang masuk Islam bukan paksaan tapi dari hati nuraninya secara bondong-bondong. Maka turunlah surah apa? Idza jaa nasrullahi wal fath. Surah apa? An-Nasr. Idza jaa nasrullah wal fath. Telah datang pertolongan dari Allah, Nasrullah wal fath, dan dibuka kembali itu Mekah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat ya Muhammad, manusia masuk dalam agama Islam afwaja, berbondong-bondong. Senang para sahabat ini. Alhamdulillah. Ketika semua para sahabat bergembira, ada satu sahabat yang menangis. Siapa dia? Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dalam riwayat disebutkan Abu Bakar itu menangis. Kenapa kau menangis? Aku khawatir di balik kegembiraan ini ada cobaan yang Allah turunkan kepada kita. Pelajaran kedua kita bisa ambil Pak. Gini. Kalau senang jangan terlalu senang. Halo. Kalau sedih juga jangan terlalu sedih. Jangan sampai nak gantung diri sekali. Kalau senang jangan lupa daratan. Sahabat senang Pak, tapi Abu Bakar sedih. Kenapa? Bukankah Rasulullah punya 3 cita-cita ini? Dan semuanya tercapai. Bahkan Allah umumkan langsung di Al-Quran lewat surah Idza jaa nasrullahi wal fath. Aku khawatir ini kode bahwasanya sebentar lagi Rasulullah akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau Bapak lihat tafsir itu surah Idza jaa nasrullah ini madaniyah. Surah yang diturunkan setelah hijrah. Ya, kalau Makkiyah surah yang diturunkan sebelum hijrah. Biasanya ciri-ciri surah madaniyah panjang. Al-Baqarah, Ali Imran itu madaniyah semua itu.
ciri-ciri surah Makiyah pendek. Al-Ikhlas, Tabbas, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Tapi idza ja'a nasrullah ini surah pendek. Tapi madaniyah. Ini pengecualian. Nah, karena ceritanya tadi itu setelah hijrah Nabi Muhammad yaitu di kota Madinah. Subhanallah, udah. Ketika Abu Bakar menangis, sahabat yang lain nggak ngeh. Kau ini macam-macam aja pikiran. Masa dibilang ini kode Rasulullah mau wafat? Ya, udah. Sampailah datang musim haji. Musim haji, Rasulullah naik ke atas mimbar, menyampaikan khutbah. Saat itulah turun firman Allah yang berbunyi, termasuk surah-surah terakhir atau ayat yang terakhir dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hari ini aku sempurnakan agama kalian. Dengan turunnya haji, artinya pelaksanaan haji, maka agama sudah sempurna ya. Sempurna ya. Nah, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan aku nikmatkan nikmatku untuk kalian. Dengan Islam ini maka nikmatku. Maka orang mengatakan nikmat terbesar itu Pak bukan mobil mewah, bukan pengantin baru, bukan. Nikmat terbesar itu nikmat Islam. Allah yang berfirman ini, wa atmamtu alaikum ni'mati. Ya, hari ini aku sempurnakan haji, dengan haji ini aku sempurnakan agama Islam untuk kalian. Dengan haji sempurna. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Aku sempurnakan nikmatku untuk kalian. Nikmat terbesar adalah Islam. Wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Makanya kita disunahkan baca doa ini. Raditu billahi rabbal Islam madinah Muhammadin nabiyya wa rasulah. Itu salah satu doa yang diajarkan Rasulullah SAW. Disunahkan dibaca pagi dan sore. Yang biasa kita sebut zikir pagi dan petang. Ya Pak ya. Jadi kalau ada waktu, cari itu zikir-zikir pagi dan petang, kumpulkan jadi satu buku, nanti diulang-ulang. Contoh, a'udzu bikalimatil tammati min syarri ma khalaq 3 kali, bismillahirrahmanirrahim, wasmihi syai'un, dan adu wala fis sama was samiul alim 3 kali. Termasuk la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Ini juga termasuk doa pagi dan petang. Makanya kenapa zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah itu dibaca habis maghrib dan subuh 10-10, karena maghrib petang, subuh pagi ya, satunya subuh, yaitu 10 kali tadi. Maka disunahkan 10 pagi 10 sore. Ini termasuk kategori pagi dan petang, disunahkan setiap ada sholat. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, istighfar 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir, 10 kali di salat subuh, 10 kali di pada salatul maghrib. Ini langsung dari Rasulullah SAW. Kemudian lanjut, saya cerita apa tadi ini? Hijrah ya, hijrah. Oke. Aku sempurnakan agama ini untuk kalian, kata Rasulullah SAW. Maka setelah ayat ini turun, hari ini aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, dan aku sempurnakan nikmatku hari ini aku sempurnakan yaumul akmaltu, aku sempurnakan agama kalian, yaitu dengan haji. Sempurnalah Islam, dan aku sempurnakan nikmat kalian, itu Islam. Islam itu adalah nikmat tersempurna yang paling tinggi. Kemudian yang terakhir, wa raditu lakumul Islam madinah, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Para sahabat senang lagi. Wow, Islam telah sempurna. Dulu semua rukun-rukun Islam pengen kita kerjakan, syahadatnya sudah, sholatnya alhamdulillah sudah, puasanya pun yang kita tunggu-tunggu pun sudah, zakatnya pun sudah, tinggal satu yang berat, haji. Hari ini pun sudah. Abu Bakar nangis lagi. Kenapa kau nangis? Apa dia bilang? Aku takut yang tadi itu kode pertama, ini kode kedua. Sampai akhirnya Rasulullah melanjutkan khutbahnya, innal abda
khayyarahullah bainal baqa' fid dunya wa liqa'a rabbih. Ada seorang hamba, kata Rasul, diberikan pilihan mau kekal di dunia atau ketemu sama Allah Tuhannya. Hadirin, kalau ini saya tanyakan sama Bapak, Jibril turun kepada Anda nanya, bro, ente ini mau kekal di dunia atau mati? Pilih mana, Pak? Hah? Halo? Ustadz udah tahulah jawabannya. Kan banyak cita-cita yang belum tercapai. Makanya Pak, rata-rata orang mati itu penasaran. Rata-rata manusia itu mati dalam cita-cita. Benar? Benar? Tapi Rasulullah enggak. Beda Rasulullah itu. 3 cita-citanya sudah tercapai, kita sebutkan ayat di atas. Kata Rasulullah, ada seorang hamba, Allah berikan pilihan kepadanya, ingin ketemu dengan Tuhannya atau kekal di dunia. Fakhtara liqa rabbih. Hamba itu pengen ketemu sama Rabbnya, Tuhannya. Tambah nangis Abu Bakar. Kenapa kok nangis? Itu tuh makin kuat kodenya itu. Benar Pak. Bulan haji ini bulan ke-12, tahun ke-10. Bulan berikutnya Muharram, berarti tahun ke-11. Safar, Rabiul Awwal, Rasulullah pun wafat. Dari haji menuju Rabiul Awwal 2 tahun setengah, 2 bulan setengah. Enggak lama setelah itu Rasulullah pun wafat. Ketika Rasulullah wafat, para sahabat kayak tak percaya. Begini Pak, contoh kita kalau emak bapak kita meninggal kayaknya tak percaya kan. Apalagi kawan yang baru duduk ngopi sama kita pagi-pagi. Wah, ketawa-ketawa nih. Dengar cerita di grup si fulan meninggal. Tak benar nih. Bagus gak tadi pagi ngopi sama aku nih, kan gitu. Betul gak? Rupanya kena serangan jantung, kena tagih utang. Contoh nih, langsung mendadak. Banyak yang gitu ya, yang meninggal mendadak. Salah satu ciri-ciri apa? Hari akhir banyak yang meninggal mendadak. Ada orang bilang, Pak Ustaz, fulan meninggal mendadak. Ustaz, si fulan meninggal mendadak. Ustaz, si fulan meninggal mendadak. Ya harus begitu, saya bilang. Kenapa Ustaz? Kalau gitu tidak datang nanti kiamat. Karena salah satu ciri-ciri akhir zaman, banyak orang yang meninggal. Apa kata Rasulullah? Idza intasyara zina. Jika zina itu sudah merajalela, katsura mautul fujaah, akan banyak orang yang meninggal mendadak. Itu ciri-cirinya saja. Tapi orang meninggal mendadak itu bukan tak bagus, Pak. Bagus. Bagus untuk yang meninggal. Tersiksa bagi yang ditinggal. Dia meninggal mendadak, tidak perlu pakai sakit, tidak nyusahkan orang, kan? Yang sedih siapa? Dianya selamat. Toh kita akan berangkat ke sana semua. Yang ditinggal ini, sungguh nikmat meninggal mendadak. Bapak mau? Anda juga mau kan? Kalau gitu meninggal sakit parah mau enggak? Ada nggak mau? Jadi mau yang mana? Tidak mau mati Pak Ustaz. Mana bukan boleh? Allahumma shalli ala sayyidina. Oke. Maka ketika Rasulullah wafat, banyak para sahabat nggak percaya, nggak yakin. Dalam beberapa sejarah disebutkan Imam Ali karamallahu wajhah itu beliau lemes badannya, seperti kehilangan tenaga, terduduk dan tak sanggup untuk berdiri. Mau menghimpun tenaga itu tidak sanggup lagi, karena mereka itu cintanya dengan Rasulullah melebihi cintanya daripada seluruh yang mereka miliki. Bahkan ketika Rasulullah mengatakan la yu'minu ahadukum, tidak sempurna iman kalian hatta akuna, sampai aku ini lebih kalian cintai daripada diri kalian sendiri, daripada orang tua kalian, keluarga kalian, anak istri kalian. Maka apa kata Umar? Ya Rasulullah, kalau begitu mulai saat ini aku akan cinta kepadamu melebihi orang tuaku, melebihi anak istriku,
bahkan melebihi harta benda. Illa nafsi, kecuali dibanding diriku. Ngerti maksudnya Pak? Ngerti ya? Artinya bila dibanding denganmu, aku rela berkorban. Walaupun yang kukorbankan anak, istri, harta, kecuali diriku sendiri. Kalau seandainya mana mau ditaruh, menyelamatkan diriku atau kamu, ya menyelamatkan diri gitu. Kalau keluargaku, mana yang dulu kuselamatkan, kamu atau keluargaku, ya kamu dulu. Tapi diriku, ya diriku. Kata Rasulullah, hatta min nafsi. Tak sempurna imanmu sampai kau lebih mencintai aku melebihi dirimu sendiri. Kata Umar, kalau begitu ya Rasulullah, minal an, dari saat aku akan mencintai dirimu jauh daripada diriku. Jadi sahabat itu sudah berada di level itu. Rasulullah itu di atas segala-galanya. Dan itu diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Tidak macam gitu. Demi Rasulullah, yang penting Rasulullah. Abu Bakar Siddiq Pak, tuh lihat. Itu diaplikasikan langsung. Punya 7 toko. Demi ikut hijrah Rasulullah, 7 tokonya ditutup semuanya. Saya mau tanya, wahai Anda yang punya 7 toko, beranikah jual 1 toko, infakkan untuk dalam takin? Ampun, kurban aja tak ada. Halo, kurbannya nunggu sehidup sekali, tiap tahun kurban itu. Katanya beriman. Beriman semua orang bisa ngaku. Ini bukan pengakuan, aplikasi pembuktian. Inna a'tainaka al-kautsar, kata Allah. Aku berikan nikmat yang begitu banyak kepadamu. Setiap nikmat, kata Allah, aku minta kepadamu untuk disyukuri. Maka sebagai bentuk syukur, begitu besar nikmat yang kuberikan kepadamu, fasalli, salat Idul Adha. Tidak cukup hanya salat wanhar. Setelah itu sembelih hewan kurban. Mudah-mudahan yang belum, besok nyembelih. Besok masih hari tasyrik. Ini kalau tidak bisa tanggal 10, 11 dan lewat. Tidak bisa 12 tadi. Tidak bisa, masih ada besok tanggal 13. Kalau tak tahu bagaimana cari beli kambingnya, telepon saya. Saya belikan tapi duitnya dari Bapak. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Pak, 3,5 juta kecil. Besar Pak Ustaz, kecil. Bapak kecil kan itu. Walaupun harus berutang. Walaupun tidak wajib berutang. Ini maksudnya saking pentingnya, walaupun tidak wajib. Pakai dalil pula tuh, Ustaz katanya tidak wajib lagi. Dulu ketika Rasulullah menyembelih kurban itu, Allahumma taqabbal Muhammadan, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban Muhammad dan keluarga Muhammad. Selesai kambing pertama. Ambil kurban kedua, kambing kedua. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban Muhammad dan umat Muhammad. Alhamdulillah, saya sudah diwakili Rasulullah. Memang betul. Tapi kau tak syukur nikmat. Rasulullah itu saking sayangnya sama kita, diwakilkan oleh Rasulullah untuk menggugurkan kewajiban kita. Tapi sebagai umat ini kita harus tetap bersyukur. Kan udah diwakilkan Ustaz. Mewakilkan kewajiban, bukan mewakilkan pahala. Nyaman benar kau tak kurban ada berpahala. Saya mau tanya, ayo kita hitung-hitungan. Harga 1 bola mata berapa Pak? Hah? Bapak mau enggak 1 miliar dikasih, saya minta bola matanya? Hah? Kenapa enggak mau? 1 miliar. Orang ada jual ginjal loh Pak, sampai 250 juta 1 ginjal. Kan kita masih ada 2 ginjal ini. Udah bola mata 2 miliar. Enggak mau. Oh, yang tua-tua itu mau ya lah. Yang tua saja masih enggak mau Pak. Anggaplah 5 miliar. Bapak mau, oke. Pak, anggap 1 bola matanya 5 miliar. Kata Allah tadi, inna a'tainakal kautsar. Aku berikan kau al-kautsar, nikmat yang banyak, al-khairul katsir. Syukuri, wanhar, dengan menyembelih kurban. Masa 5 miliar tak mau ditukar dengan 3,5 juta? Ini baru 1 bola mata.
Anda ini kaya semua Pak. Nggak ada yang miskin di sini ini. Demi Allah nggak ada yang miskin. Anda hidup sebatang kara di tengah hutan. Tak ada keluarga, tak ada pakaian, telanjang bulan. Masih kaya. Mata harganya berapa? Ginjal harganya berapa? Telinga berapa? Tangan berapa? Kaki berapa? Itu nggak ada nilai harganya. Allah hanya minta 3,5 juta buat satu kambing. Nggak usah yang mahal-mahal lemosin segala. Nggak usah. Satu kambing yang murah-murah. 2,5 juta pun ada. Yang penting cukup umur. Nah, itu maksudnya. Jadi, nah kembali ke cerita Rasulullah dulu. Ini nanti kemana-mana cerita gitu ya. Rasulullah dan Abu Bakar yang bersembunyi di Gua Thawr. Asma, siapa Asma? Putri Abu Bakar. Ditugaskan untuk mengantarkan makanan di Gua Thawr ketika Rasulullah bersembunyi di sana. Siapa lagi? Istrinya, tukang masak, menyiapkan perbekalan untuk suaminya Abu Bakar dan Rasulullah. Tinggal siapa? Aisyah. Semuanya Pak dikorbankan untuk Rasulullah. Dari harta, toko, anak, keluarga, semua kubur. Tinggal Aisyah. Dia tahu Rasulullah dalam keadaan sedih. Ditinggal oleh Khadijah, istri tercinta. Ya Rasulullah, kuberikan wanita tercantik di negeri ini. Putriku, untuk menghiburmu. Silakan persunting untuk jadi istrinya. Semuanya dikorbankan untuk Rasulullah. Ini baru cinta Rasul namanya. Setiap hari selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah. Maksiat jalan terus. Omongkan orang jalan terus. Ini bukan itu, Pak. Jadi kita pengen aplikasinya. Mudah-mudahan ya. Nah, ini saya pesan Bapak-bapak. Nah, ini saya pun teori ini. Mudah-mudahan kita bisa ngamalkan sama-sama. Saya pun tidak macam yang saya ceritakan tadi. Masih banyak pelanggaran-pelanggaran saya lakukan. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa berubah. Amin ya rabbal alamin. Maka setelah sampai berita wafatnya Rasulullah SAW, saking cintanya para sahabat. Ini cerita cinta nih Pak ya. Ini aplikasi cinta yang ditampakkan oleh para sahabat Nabi. Sayyidina Ali itu langsung, kata orang Pontianak itu terduduk, tak mampu berdiri, tenaganya tidak ada. Darahnya tak jalan. Umar bin Khattab naik pitam. Dia mengatakan barang siapa yang mengatakan Nabi Muhammad meninggal dunia, aku kepenggal lehernya. Rasulullah tak pernah mati. Kalaupun dia sekarang tidak bergerak, saat ini dia dipanggil oleh Allah sebagaimana Musa ketika diundang di Tursina selama 40 malam. Kita saksikan sebentar lagi dia akan bangun. Sampai tak percaya para sahabat itu wafatnya Rasulullah, saking cintanya mereka dengan Rasulullah SAW. Maka saat itulah Abu Bakar yang tadi menangis Pak, saat ini Allah berikan dia kekuatan. Karena dia sudah yakin Rasulullah pasti bertemu dengan Allah. Secinta-cintanya Rasulullah dengan kita, tapi masih cinta dia kepada Rabb-nya. Si rindu-rindu kita dengan dia, tapi masih rindu Allah kepada dia. Maka dia pun naik di atas mimbar Abu Bakar sendiri. Seraya berkhutbah, dikumpulkannya semua para sahabat Nabi. Wahai para sahabat Nabi, Rasulullah saat ini sedang terbaring. Akan kubawakan sebuah ayat dan firman Allah. Innaka mayyitun wa innahum mayyituna. Sesungguhnya engkau yang Muhammad bakal meninggal dan umatmu juga bakal meninggal. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'awin qutilan qalabatum ala aqabikum. Tidaklah Muhammad kecuali seorang rasul. Telah lewat rasul-rasul sebelumnya sama dengan dia, semuanya meninggal dunia. Apakah jika Nabi itu meninggal atau terbunuh kalau menjadi murtad? Man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Yang menyembah Muhammad sesungguhnya Muhammad telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Allah sesungguhnya dia kekal tak akan mati. Maka sahabat waktu itulah sahabat mulai tersadar. Baru sadar kalau Rasulullah benar-benar meninggal. Jadi apa kata Umar? Wahai Abu Bakar, seakan-akan aku tak pernah baca ayat tadi. Padahal setiap hari aku membacanya, tapi akal sehatku dimatikan dengan perasaan cintaku kepada Rasulullah SAW. Nah, ini bukti cinta yang sesungguhnya butuh pembuktian. Ya mudah-mudahan cinta kita kepada Rasulullah SAW bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.
bukan hanya lewat lisan. Cirinya dua, satu bagus hubungan dengan Allah, yang kedua bagus hubungan dengan sesama manusia. Apabila dua ini sudah kita bisa rawat, ya, bukan hanya ibadah 5 waktu yang bagus, tapi dengan kawan kita tak pernah nyakitkan hati, selalu menggembirakan mereka. Dengan tetangga kita punya masalah, dengan orang tua hubungan bagus, dengan mertua juga begitu, dengan istri penyayang dan bertanggung jawab. Insya Allah kita sudah masuk dalam golongan tersebut. Amin, insya Allah. Ini saja sudah disampaikan azan ya. Kalau saya dengar kampung sebelah udah azan. Sini habis. Subhanallah bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.